Assalamualaikum guys, hai semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Mama Yu. Hari ini Mama Yu lagi mau perawatan. Bagi kamu-kamu yang bingung ya kan tentang wajah kamu bagaimana, mau diapain. Nah, harapannya ketika lihat YouTube-nya Mama Yu ini kamu dapat ilmu dan bisa diterapkan untuk sesuai dengan kebutuhan kulit kamu ya. Nah, Mama Yu sekarang berada di Rumah Cantik Home Beauty Care ya, Jalan Ahmad Dahlan di seputaran Binjai, Sumatera Utara. Permasalahan pada kulit kita mau diapain, terus jalan keluarnya apa, terus disesuaikan dengan apa gitu ya, terus apa yang harus diduluankan. Jadi intinya sesuai pada kebutuhan dan tidak mengeluarkan banyak biaya, tidak pemborosan, tepat pada sasaran, gitu dia. Oke, nanti kita kenalan ya sama si Mbak cantik ini, sekalian tuh sama Kak Desi juga. Kak Desi lagi perawatan. Oke, nanti kita tanya sama si Mbak, apa sih masalah Kak Desi kulitnya gitu, apakah dia sudah tua? Pastilah Desi udah tua. Tapi kan ini bukan membuat seperti ketergantungan ya, tapi harus memang sudah menjadi kebutuhan. Jadi, tulis nih sudah cukup ternama lah ya di seputaran kota Binjai. Nah, banyak juga pasien-pasien yang ditangani oleh Kak Sulis dan alhamdulillah semuanya sesuai pada kebutuhan dan wajahnya makin cantik. Alhamdulillah. Oke, sekarang hari ini lagi pegang Kak Desi ya Kak. Nanti case aku, nih case Kak Desi dulu. Kalau menurut Kakak itu apa sih permasalahan Kak Desi yang pertama kali dia datang? Yang pertama kali datang Kak Desi itu yang jelas kepengen mau cantik ya. Udah Ya. cantik masih mau kepengen cantik. Padahal dia udah tua ya kan, ngapain dia cantik ya? Wah, kalau mau cantik itu nggak harus pandang usia dong. Justru pada usia ibu-ibu seperti ini keren, sadar untuk cantik. Nah, tuh sesuai dengan kebutuhan ya. Iya dong. Masalahnya apa dia Kak? Kalau nggak terlalu masalah sih waktu datang wajah Kak Desi, cuman ada sedikit freckle, titik-titik gitu di sekitar mata. Terus wajahnya agak sedikit kendur, biasalah ya, faktor umur Usia. juga, iya, faktor usia. Nah, jadi pertama kalinya Kak Desi kemarin tuh datangnya perawatannya baby glow. Baby glow. Boleh tahu Kak, bahwa baby glow itu awalnya untuk apa? Baby glow juga bisa ya untuk mencerahkan kulit, mengencangkan wajah kita juga bisa. Oke. Baby glow itu tapi dia hanya boleh dilakukan pada pasien yang dengan jenis kulitnya normal, Oke. tidak berjerawat dan tidak terlalu banyak masalah. Oke. Karena si baby glow itu berfungsi untuk mencerahkan, yang mencerahkan, menyamarkan flek juga iya. Oke. Kerutan-kerutan halus pada kulit juga iya. Ya, Oke. intinya juga untuk proses peremajaan kulit juga iya sih, bagus. Oke. Terus apa yang Kakak lihat sehingga Kakak harus ambil tindakan dia untuk treatment selanjutnya gitu? Kakak melihat apa di situ? Karena Kak Desi kan seperti yang saya bilang tadi, kulitnya nggak begitu terlalu bermasalah ya. Jadi Iya. saya keluarkan untuk treatment beberapa macam treatment pada saat itu. Tapi kebetulan Kak Desi tertariknya mau cobain baby glow. Oke. Nah, untuk selanjutnya treatment kedua Kak Desi nyobain treatment PRP. Kenapa harus PRP Kak? Karena PRP kalau menurut saya sih ya, kalau PRP itu lebih banyak keuntungan, manfaat dan lebih efisiennya di PRP. Oke, apa aja tuh Kak? Salah satunya yang jelas karena dia berasal bahannya dari
tubuh kita sendiri, ya, Oke. dari darah kita sendiri kan. Jadi yang jelas faktor alergi insya Allah aman, nggak akan ditakutin untuk alergi karena itu berasal dari darah si pasien sendiri. Oke. Nah, itu pun jangan salah, tidak semua pasien loh boleh dilakukan PRP, harus ada kriterianya juga. Apa tuh Kak kriterianya? Si pasien harus bebas dari penyakit kronis seperti misalnya hepatitis, leukemia, dan yang jelas dihindari lah ya kan pada pasien yang HIV ini jelasnya. Ya, oke. Boleh. Terus nanti Kakak taunya dari mana tuh dia punya itu? Oh, kalau itu kan sebelum kita lakukan treatment kan pasti kita anamnesis dulu pasiennya ya. Kita tanya-tanya dulu sebelumnya punya riwayat penyakit apa atau konsumsi obat apa gitu. Karena kan kita melakukan facial PRP juga kan harus sesuai dengan SOP-nya ya. Iya. Kita harus tahu background si pasien terdahulu sebelum kita melakukan facial PRP itu sendiri. Nah guys, terbukti kan si Mbak ini dia punya wawasan luas dan memang bukan kaleng-kaleng ya kan. Terus Kak, Jadi kalau untuk manfaatnya sendiri hampir semua sih ya masalah kulit kalau ditanya ya hampir semua masalah kulit bisa diatasi oleh treatment si PRP ini. Tapi kalau khusus untuk Kak Desi ini yang ditekankan itu apanya Kak yang dia punya masalah itu? Tanda-tanda penuaan seperti kerutan-kerutan yang halus, Kerutan yang halus muncul di seputaran dahi, sudut-sudut mata, ya. Terus kelopak mata yang udah mulai mengendur, kantung mata, iya. Terkhusus masalah kulitnya Kak Desi. Kebetulan pada saat itu kan wajahnya udah mulai kendur terlihat dari kantung mata, dan sudah mulai ada kerutan-kerutan halus di sudut mata, kelopak mata, dan di dahi, sekitaran dahi juga ya. Udah tua ya Kak Desi ya. Dan ya itulah ya kan faktor usia tadi itu nggak bisa kita halau kalau kita selama ini nggak melakukan treatment dengan benar. Nah, jadi mungkin selama ini kan Desinya sendiri lebih bergantung pada krim ya. Nah, skincare. Nah, bagus sih kalau kita menggunakan skincare, tapi kan butuh hanya dengan itu aja. Itu hanya untuk maintenance-nya. Tapi kalau untuk treatmentnya, untuk mempertahankan, membantu permajaan, ya sebaiknya kita harus melakukan treatment. Nah, treatment apa itu tadi sesuai dengan kebutuhan kulit dan wajah si pasien itu sendiri. Nah, karena kebetulan waktu itu Kak Desinya sudah mulai juga muncul freckle hitam di sekitaran mata, di bibir. Saya tawarkan PRP. Saya anjurkan coba. Nah, sekali saya PRP, alhamdulillah pada saat itu untuk treatment keduanya Kak Desi masih mau balik lagi dan nyobain PRP karena merasa puas ya. Freckle flek hitam kecil-kecil di sekitar bibirnya sudah jauh menyamar, dan kantung mata juga kencang, keriputnya juga udah mulai kencang juga. Jadi ya menurut si Kak Desi sendiri dia seneng lah ya dengan treatment PRP-nya, puas. Hanya kalau masih merasakan puas dengan treatment itu ya pasti akan datang lagi. Saya anjurkan ya boleh aja untuk dilakukan sebulan sekali atau paling cepat 2 minggu sekali boleh dilakukan. Oke. Itu kalau tindak lanjutnya itu disesuaikan pada kebutuhan ya Kak ya, umur dan sebagainya ya. Kalau misalnya dia kondisi kulitnya tidak terlalu, kan bisa maintenance cuma sebulan sekali ya atau 2 bulan sekali ya. Ciri-ciri kita harus lihat itu di mana Kak, sesuai dengan kebutuhannya itu? Nah, kalau gini ya, kalau kita sendiri kan kita tahu tuh dia di kaca, oh iya dengan usia aku segini ya wajahku kayaknya udah mulai kendur, kayaknya aku udah mulai butuh treatment. Udah kita catat aja untuk dilakukan treatment. Itu mempengaruhi nggak umur Kak? Misalnya kalau Jadi kalau pada usia 28 atau 30 tahun ke bawah itu normalnya wajah kita itu mampu meregenerasi sel kulitnya itu
dengan sendirinya siklusnya per 28 hari. Per 28 hari. Nah, kitanya sendiri udah usianya di bawah 30 atau di atas 30. Nah, jadi oleh karena itu estetika atau skincare dan treatment itu sendiri bukan jadi suatu ketergantungan, jadi suatu kebutuhan untuk membantu si wajah kita ini tetap kencang, terhindar dari proses-proses penuaan lain-lainnya. Jadi agar wajah kita itu setidaknya bisa nampak 5 tahun, setidaknya 5 tahun lebih muda dari usia kita. Itu sih ya. Asalkan kita rutin. Ya. Kalau untuk case-nya Kak Desi ini disarankan maintenance-nya berapa bulan sekali, Kak? Oh, sebulan sekali lah. Sebulan sekali lah ya, Kak. Boleh lah. Jadi berarti sesuai dengan kebutuhan Kak Desi, dia pas lah untuk PRP ya. Nah, karena kan seperti yang saya bilang tadi, sesuai dengan kebutuhan dan masalah kulitnya sendiri. Iya. Dan untungnya PRP itu bisa dapat semua hal ya, Kak. Ya. Bukan hanya satu aja ya. Ya, flek boleh. Ya, flek boleh. Iya. Kalau secara general, Kak, ini kan tadi case-nya untuk Kak Desi. Secara general, PRP itu apa aja yang bisa diatasi dengan menggunakan treatment PRP? Flek, ya. Kerutan. Bekas jerawat. Jerawatnya sendiri juga boleh. Jerawatnya juga bisa lebih cepat kering. Terus bisa juga loh mengatasi kebotakan. Oh, kebotakan. Jadi si PRP itu sendiri sangat aman dan sangat banyak. Kalau menurut Kakak, botak atau gugurnya rambut itu pengaruhnya dikarenakan apa, Kak? Kalau bisa kaitannya ke PRP? Salah satu faktor penuaan juga dong. Oh, gitu. Jadi aku juga punya masalah nih, Kak. Rambutku juga pun agak sering rontok kan. Berarti cocok juga ya PRP ya? Boleh. Nanti karena kan itu si PRP. Kalau dia untuk rambut berarti PRP-nya di rambut gitu. Yang rontok. Di kulit kepala. Di kulit kepalanya yang disuntikan. Gitu. Jadi serum itu kita masukkan ke. Itu bukan karena masalah sampo, Kak? Sampo? Tidak cocok sampo. Salah satu faktor bisa. Tapi lebih kepada hormon. Lebih kepada hormon dan faktor usia juga. Karena biasanya itu pada laki-laki ya. Lebih sering botak di depan kepala, kan di sini atau di belakang. Itu nggak sama dengan tanam rambut ya? Beda ya? Beda dong. Ya, beda. Kalau PRP kan dia memasukkan serum. Nah, serum itu sendiri itulah yang berasal dari si darah kita sendiri. Darah pasien sendiri yang diambil sekitaran 8 cc atau 10 cc. Kemudian nanti saya putar di alat yang namanya centrifuge yang nantinya akan memisahkan sel darah merah dan sel darah putih. Nah, sel darah putih itu si trombositnya sendiri itu banyak sekali mengandung growth factor yang mempengaruhi untuk membantu meregenerasi sel kulit bagi kulit. Nah, kalau misalnya bagi kebotakan tadi, nah itu sendiri yang si growth factor itu sendiri juga mempengaruhi untuk pertumbuhan folikel-folikel rambut kembali. Oke. Jadi guys, itu udah dapat ya banyak informasi bagi kamu yang punya masalah, salah satunya flek gitu ya, jerawat atau pori-pori membesar atau kantung mata ya. Jangan dibiarkan, tapi harus diatasi karena biar masalahnya cepat selesai. Bukan menolak tua, tapi ya nggak ada salahnya mah mencegah supaya nampak lebih muda. Oke deh, silakan Kak lanjutin treatmentnya. Oke. Thank you guys. Oke, tahap selanjutnya untuk tahap PRP, setelah kita facial si pasien sampai bersih, lalu kita anestesi. Sambil menunggu proses si anestesi 20 menit sampai setengah jam, kita ambil darah si pasien sekitar 8 atau 10 cc yang nantinya akan kita masukkan ke tabung ini. Nah, disinilah nanti akan kita pisahkan si sel darah merah dan sel darah putih di dalam alat yang namanya centrifuge, yang kemudian nanti si sel darah putihnya atau si trombositnya yang akan kita suntikan ke wajah pasien dan kita lakukan derma juga. Oke ya. Oke. Kita ambil darahnya.
kita masuk ke tahap PRP. Nah, ini dia si sel darah putih atau si trombosit yang akan kita suntikan ke wajah si pasien, dan akan kita lakukan derma menggunakan si sel darah putih trombosit atau serum dari darah si pasiennya sendiri. Ya, jelas ya ini ya. Ini dari pasiennya sendiri loh. Oke. Ukuran berapa tuh Kak? Nah, kita lakukannya menggunakan nal yang sangat kecil. Dia ukurannya 30G kali setengah. Jadi dia ukuran 30G itu nal yang paling kecil kalau di alat medis alkesnya ya. Oke. Kak, dia pasti ini kan nggak permanen, tapi lebih sering kita ya pastinya kolagen di dalam kan lebih bertahan lama. Nah, itu dagunya. Desi, yang dirasa apa Desi? Sensasi cucuk-cucuk. Kayak udah dinikmati. Gila, makanya aku diam aja moncong. Kayak udah dinikmati ya gara-gara cantik ya. Oh, lulala. Jadi ya. beautiful is pain, beautiful is expensive. Ya. Makanya guys ya, kalau mau istri cantik ya, kasih dong uang perawatan ya kan. Budget. Iya. Jangan lihat wanita cantik aja yang senang, istri nggak dirawat. Yes. Terakhir jadi istri orang cantik. Ini dia juga nanti akan membantu mengeringkan si Oh jerawat. gitu. Terusan. Bukannya dia bisa ini ya Kak? Maksudnya makin parah jerawat enggak ya? Enggak lah. Itu nanti dia cara kerjanya gimana Kak? Kalau bisa dari yang dia apa namanya? Ya itu tadi si serum darahnya ini sendiri yang mengobati sesuai dengan masalah apa yang di dalam kulit kita. Oh, Bereaksi, berespon sendiri. Oke. Pen. Oke, sekarang tahap dermapen ya. Apa tuh Kak? Serum darahnya. Itu darah putih ya? Oke. Si sel darah putih pasien. Nggak serem kan guys? Nggak berdarah-darah kan? Ini yang dikatakan facial PRP atau facial vampir. Kalau di bahasa trennya dibilang facial vampir. Padahal Ya nggak berdarah-berdarah seperti seserem yang dibayangkan. Ya memang sih ada yang sampai berdarah-darah, tapi hati-hati loh dalam pengerjaan facial PRP itu sendiri, karena nah seperti ini dermapen ini sendiri ini sebenarnya bisa mengakibatkan perlukaan di sekitar kulit wajah si pasien, tapi kita tidak sembarangan mengaplikasikan ini ke wajah si pasien, ada aturannya. Dan
Maka oleh karena itu kamu harus ke terapis yang Berpengalaman. yang berpengalaman dan memang dia bersertifikat, jadi paham aturan mainnya, bukan sembarangan. Jadi Semua udah ada bisa aturan. pastikan ya kan, kakak ini pasti punya sertifikat dong. Demi kenyamanan dan keselamatan kita bersama. Nah, nanti si derma pen ini akan menimbulkan eritem-eritem kemerahan di kulit pasien, dan juga ini akan membantu penyerapan si serum itu ke bawah kulit, ke dalam kulit pasien. Itu kalau kan itu dimasukin kak, terus digituin nggak pecah tuh darahnya di dalam tuh kak? Enggak. Karena sifatnya langsung dia menyerap ya kak. Iya, dia kan untuk membantu memasukkan si serum ini kan tadi udah kita suntik-suntikkan. Nah, ini dia untuk membantu penyerapan selanjutnya, proses merejuv sel kulit pasien, dan juga membantu pemerataan penyerapan si serum itu sendiri. Tidak berdarah ya, ini hanya menimbulkan eritem-eritem kemerahan. Dua kali udah nampak seperti ini ya kak, udah jauh kali ya. Kemarin ini kantung Ini udah matanya naik terlalu waktu pertama datang ya. Dan lebih glow lagi ya. Iya. Maksimal ya 2 minggu. Dalam waktu 2 minggu boleh dilakukan PRP ulang. Nah, tapi kalau untuk berapa kali boleh dihentikan enggak, ya sesuai dengan kemauan kita aja. Kalau kita rasa kita Cukup. senangnya dengan PRP, oke, boleh setiap treatment kita melakukan facial PRP itu sendiri. Kalau Nah, untuk paling nanti case-nya untuk Kak jarak- Desi ini dia cocoknya sesuai dengan kebutuhan sebulan Sebulan. 2 kali atau sebulan sekali? Sebulan sekali boleh. Sebulan sekali boleh ya kak. Oke, selesai tahap PRP dan derma, selanjutnya kita masker, dan ini adalah tahap terakhir. Masker kita masker peel off. Apa itu peel off kak? Masker peel off. Masker peel off itu jenis dari maskernya sih. Jadi dia nanti teksturnya beda dengan masker bubuk biasa. Nanti pas pengelupasannya lebih gampang. Nah, fungsi masker ini sendiri untuk merilekskan kulit ya after treatment. Ini anti peradangan juga, menghentikan proses pendarahan, anti peradangan. Tadi kenapa nggak diambil video kita, Kak? Treatment PRP selesai. Sudah dibuka masker peel off-nya dan sudah dikasih suntik gelnya after treatment PRP. Dan ini ya agak sedikit kemerah-merahan after treatment PRP. Ini nggak apa-apa, nggak masalah. Kondisi seperti ini wajar dan ini akan terjadi selama beberapa hari ke depan. Dan selama 3 malam after treatment PRP tidak dibolehkan si pasien menggunakan krim skincare malam. Hanya boleh pakai yang berbentuk moisturizing aja. Oke. Oke. Selamat sore dan saya tunggu kedatangan Anda di Home Beauty Care. Wow, ini dia terapis home beauty care ya kan. Ada berapa nih terapisnya Kak Sulis? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau Kak Sulis ini terapis sekaligus owner ya. Terapis paling kecil juga. Iya, Terapis paling tua. owner. Oke. Nomor Biasa 2, nih paling kalau muda. kakak ini nih, kakak dengan kakak siapa ini namanya nih? Ini namanya Kak Sebut saja dia Inem bukan ya? Jangan namanya Kak Susi loh. Sebut aja dia namanya Kasus sih. Kasus biasanya treatment apa yang sering digunakan untuk para pasien Kak? Kalau untuk kakak? Kalau
Saya sih keseringan megang meses sama spa. Oh, meses dengan Seimbang. spa. Untuk apa sih kak? Selain untuk relaksasi itu tuh apa lagi? Menghilangkan pegal-pegal dong dari penatnya rutinitas yang mungkin orang kantoran setiap hari kerja pulang sore. Bolehlah sekali-sekali orang-orang tuh mau me time, memanjakan diri. Apalagi cewek-cewek cantik kayak Mbak yang lagi punya channel YouTube ini nih, yang rajin kemari. Tentunya kan mau cantik. Begitu Iya, juga dengan iya. customer lain. Iya. Kalau kakak sendiri nih kak, terapis apa nih kak? Facial, Facial. facial basic aja ya. Iya. Kalau untuk treatment selanjutnya pasti ownernya. Ya, oke. Spa juga. Spa refleksi. juga. Dari kasus yang sering terjadi tuh kak, kakak nanganin apa nih? Seringnya Ya, apa? Sekarang kasusnya yang apa nih untuk body kah, wajah Yang kah? sering, paling sering kakak tanganin tuh apa? Ya spa sama facial lah. Iya, aku udah pernah nih dipegang sama kakak ini ya kan, facialnya bagus, Gimana? ya Cocok kan, pas gitu, pegangannya juga pas, ya kan kak. Iya. Jadi kalau menurut kakak sendiri paling efektifnya facial itu dalam memaintain itu berapa kali sih dalam 1 bulan? Kalau kita sih tergantung kita sih, kalau dia nggak sibuk ya bisa lah 3 minggu, sebulan gitu. Kalau bisa ya harus rutin biar Rutin. wajahnya tuh lebih bersih. Rutinnya itu kalau menurut kakak berapa kali? Ya minimal kalau nggak sibuk ya ibaratnya sebulan sekali lah gitu. Sebulan sekali ya. Jangan sekali aja facial habis itu enggak, ya sama aja kan wajahnya Iya. nanti ya kusam lagi. Karena kan kalau facial itu kan biar wajahnya cerah, mengangkat sel kulit mati, jadi wajah kita tuh bersih gitu kan. Ya, Kak Sulis gimana nih Kak Sulis kalau ada nih pasien ya, dia hanya diharapkannya pada krim saja. Oh aku nggak perlu nih kayaknya facial, buang apa? Untuk apa? Buang-buang duit untuk apa? Untuk tren? Aku nggak mau aku hanya beli krim aja. Itu gimana menurut Kak Sulis? Salah. Salah. Kenapa Kak salah? Kita nggak bisa mengharapkan hanya krim aja untuk merawat kulit wajah kita. Tapi si krim itu fungsinya untuk merawat, menjaga, maintenance wajah yang sudah kita treatment. Nah kalau untuk mengatasi masalah kulit, ayo perawatan sesuai dengan kebutuhan kulit kamu. Nah si skincare itu sendiri fungsinya untuk melindungi, memaintenance kulit kamu yang sudah dirawat tadi. Nah guys, dengar tuh ya, jadi nggak cukup ya dengan hanya saja dengan krim ya. Jadi kak, kalau misalnya nih ada orang nih, oh wajahku kan bagus, nggak ada flek, nggak ada jerawat, ngapain juga. Toh juga umur aku dalam 35 misalnya masih bagus, masih mulus, ngapain juga beli krim. Jadi aku pakai bedak aja biasa. Itu gimana menurut kakak? Nggak bisa dong. Lebih salah ya? Lebih salah juga, karena kan kalau sel kulit mati itu sendiri memang kadang nggak ternampak, nggak terlihat. Karena nggak semuanya wajah orang itu yang memiliki sel kulit mati langsung misalnya kelihatan tuh fleknya, enggak. Itu dia wajahnya bisa jadi kusam. Terus manfaat si krim skincare itu sendiri kurang maksimal penyerapan di wajah kita kalau kita tidak melakukan perawatan minimal sebulan sekali untuk dilakukan facial. Nah facial kan banyak macam sih ya, bisa juga ya tergantung lah dengan jenis kebutuhan kulit kita tadi. Kalau memang wajahnya tidak terlalu bermasalah, oke, hanya untuk mengangkat sel kulit mati. Kemudian ya itu tadi fungsinya untuk memaksimalkan penyerapan si skincare-nya sendiri sehingga wajahnya pun tetap tune. Dengar tuh guys, bahwasanya itu sesuai pada kebutuhan bukan tren ya. Jadinya ya harus sih memelihara agar lebih cantik, lebih sehat. Satu lagi, coba berprinsiplah kalau skincare dan treatment itu bukan suatu ketergantungan, tapi mereka adalah rangkaian kebutuhan untuk gaya hidup yang sehat, tampil muda, yang jelas selalu awet muda dan tampil cantik. Tapi harus sesuai dengan kebutuhan. Jika tidak sesuai dengan kebutuhan, itu makanya dibilang tren. Oke kak, nih harapannya apa tuh kak untuk anak-anak muda ataupun yang ibu-ibu lah ya, ibu-ibu muda itu sebaiknya menurut kakak seperti apa?
Oke, harapan saya untuk semua kaum hawa yang ada di dunia ini, terutama terkhusus warga Kota Binjai sekitar, Langkat juga boleh ya, untuk coba terapkan pola pikir kamu itu memilih skincare yang sehat sesuai dengan kebutuhan kamu, dan lakukanlah treatment itu untuk kebutuhan menjaga awet mudanya kamu dan menjaga kecantikan kamu. Jadi jangan pernah berpikir oh itu hanya untuk gaya-gayaan, enggak. Nah, wajah dari mulai yang bermasalah dan yang tidak bermasalah itu semua butuh dilakukan treatment. Oke? Yang jelas sesuai dengan kebutuhan. Oke, jadi sila mampir ya kan? Di mana tuh Kak? Home Beauty Care beralamat di Jalan Ahmad Dahlan, Kelurahan Kartini, samping Kuil India, Binjai, Sumatera Utara. Ya, dekat Pasar Kaget Binjai. Oke? Cus, silakan ya guys. Oke. Thank you Kak. Hai guys semuanya, Mama Ayu masih bersama kakak cantik owner Home Beauty ya kan. Nah, ini kita mau apa ya, sharing-sharing tentang kenapa sih Mama Ayu itu apa ya, memberikan informasi tentang bagaimana kecantikan khususnya di Home Beauty ini, karena Mama Ayu juga punya pengalaman yang dimana Mama Ayu merasa itu ya sesuai dengan kebutuhan Mama Ayu. Kakak masih ingat kan pertama kali Ayu datang ke tempat kakak, ya kan? Ingat ya. Aku itu memang gak punya masalah yang berat terhadap kulit karena alhamdulillah bagus ya. Masalahnya memang ada item aja sih. Tapi kulit mulus bersih gitu. Tapi ya aku tuh bersyukurnya si kakak cantik ini melihat sesuatu yang aku pada saat itu nggak terlalu aku fokuskan, ya kan Kak. Contohnya apa? Mama Yo itu punya cekung mata di daerah bawah mata, malu nggak ya guys, suka begadang ya kan. Mata panda, terus punya sedikit di ujung sini itu keriput sedikit lah ya kan, tapi wajar lah namanya perempuan gak mau nampak jelek gitu ya kan guys, menolak tua. Jadi si kakak ini bilang pada saat itu sama aku gitu, aku kan tipe kalau orang yang nggak bisa langsung percaya gitu, aku tuh perlu ada informasi sesuai nggak dengan apa yang aku dapat baru aku mau gitu ya, Selektif lah ya. iya betul, jadi nggak mau ikut-ikutan, bukan tren gitu. Jadi ketika aku sharing kepada kakak ini menyatakan kepada aku iya bagus gitu, tapi ternyata kakak ini melihat wajahku sudah kendur gitu, karena dulu kan aku berat badan ya kan Kak 85, sekarang tuh udah 65, otomatis apa tuh Kak, kulit aku kendur ya kan, Pengaruh lah. pengaruh. Jadi kakak ini menyarankan treatment apa Kak? Waktu itu saya langsung menyarankan PRPC ya. Karena sesuai dengan yang saya lihat kondisinya Mama Yo pada saat datang, wajah sih kalau dibilang kusam enggak ya pada saat itu, tapi masalahnya lebih ke mata pandanya dan kerutan di sudut mata ya, biasalah faktor U ya kan, sama itu tadi agak mulai kendur, mungkin karena pengaruh Mama Yo-nya sempat diet, jadi ya penurunan susutnya berat badannya mempengaruhi kendurnya juga lah si wajah, keadaan wajahnya. Nah, pada saat itu juga si Mama Yo itu masih kurang sadar akan pentingnya treatment. Mama Yo ini salah satu orang yang berpikiran skincare itu cukup untuk mengatasi masalah wajah. Sebelumnya juga masih cuman apa aja, facial glow aja ya, tapi nggak mau perawatan yang lain karena tidak terfokus pada kekurangan gitu Kak. Karena kan merasa hanya melihat kulit sehat udah gitu ya kan, kinclong udah gitu, tapi ternyata dibalik itu guys, aku tuh punya masalah, ada kantung mata panda gitu kan, ada kerutan sedikit gitu loh. Jadi ya dulu hidungku pesek, walaupun sekarang sudah masuk BPS nya, dulu tuh pesek banget Alhamdulillah sadar. jadi alhamdulillah ya, Agak bebatang sedikit. jadi sekarang itu karena juga ya atas izinnya Allah pasti ya semuanya. Jadi pipi aku itu yang kendur itu ya akhirnya dia itu
ke depan gitu, dan dia itu apa ya, mengencangkan, dan otomatis ternyata hidungku juga pun akhirnya juga bisa agak naik gitu, karena juga disuntikan di hidung, di kening kan Kak, di bawah sini mata, pipi gitu, dan di bawahnya gitu. Nah, setiap orang punya sensasi yang berbeda-beda, punya pengalaman yang berbeda-beda. Nah, kalau aku sih yang sakit itu Kak di kening. Ya, bahkan kalau di sini-sini sih nggak sakit, tapi bagi aku keningnya sakit gitu. Itu kenapa menurut Kak? Nah itu kenapa, karena di daerah dahi lebih terasa sedikit lebih sakit dibandingkan daerah lainnya. Itu kenapa? Itu karena di sini tuh kan langsung tulang nih, kulit dan langsung tulang. Di sini tidak terdapat banyak otot. Beda dengan daerah pipi dan dagu yang masih ada terdapat otot-ototnya. Nah di sini kan langsung kulit dan tulang ya, jadi pasti lebih berasa karena tidak ada otot yang membatasi langsung ke tulangnya, jadi agak lebih berasa walaupun sudah dilakukan anestesi, yaitu krim anestesi pada saat itu. Nah ini juga guys, jadi terkadang apa yang menurut kita itu belum tentu benar. Contohnya, aku memang orang Batak, jadi mukanya tuh persegi. Dulu berpikir ya kan, tuh si Desi tuh sering bilang sama aku, kau tuh jangan kurus-kurus amat, muka kau tuh lebar gitu ya kan. Nah ternyata guys ya itu masih bisa diatasi. Jadi bukan masalah orang Bataknya berseginya, ternyata wajah kita itu kendur guys. Jadi ketika salah satu penyebab lebarnya itu karena kendur gitu ya Kak? Iya, karena kendur, tapi bukan karena bukan Batak punya bersegi, bukan itu. Jadi ya alhamdulillah ya, ketika aku ketemu sama kakak ini ya kan, dan dia memberikan saran PRP, dan sekarang itu ya mau kedua kali ya Kak treatmentnya ya. Cuman hari ini aku lagi haid, jadi disarankan kakak tidak dulu karena deras banget. Ya, disarankan sih sebaiknya pada pasien yang mau PRP kalau dalam keadaan lagi menstruasi, apalagi hari pertama, kedua, ketiga tuh lagi terus-terusnya ya, itu disarankan untuk menunda dulu untuk treatment si PRP itu. Nah, jadi aku juga suka dengan kakak ini, dia itu menyatakan hal sesuatu berdasarkan referensi yang ada gitu, ada ilmunya, bukan hanya ngejar duit saja ya kan. Jadi harus memang benar-benar harus sesuai dengan prosedur yang ada. Ya dong, kan kita mau pasiennya cantik, bukan mau pasiennya sakit. Terus nanti kalau udah kenapa-kenapa sama pasiennya, terus kan nggak datang lagi kemari, mungkin tidak rame dong. Nggak ada Mama Yo yang ramah seperti ini. Kesannya gimana Kak pertama kali lewat Kak? Mama Yo itu orangnya cukup selektif ya orangnya, dan dia pinter sih, saking pinternya dia tuh orangnya nggak suka untuk bertanya ya, selain untuk dirinya sendiri juga kan pasti untuk menambah wawasan ya. Nah buktinya seperti ini, Mama Yo nggak pelit-pelit loh buat konten yang bertujuan untuk membuka wawasan orang-orang banyak, terkhusus cewek-cewek, tentang pentingnya merawat dan menjaga kecantikan kita. Yang perlu kita sadari adalah mendatangi suatu tempat kecantikan bukan karena tren, bukan karena menghabiskan anggaran perbelanjaan suami. Ingat, kalau kita itu datang sesuai dengan kebutuhan kita, apa masalah kita, dan harus mencari orang yang tepat ya, sehingga dampaknya di dalam keluarga menjadi lebih mesra ya kan. Cicok meo. Oke, aku senang banget ketemu sama kakak ini ya kan, jadi ilmu banget. Yang penting aku senangnya nggak perlu treatment yang banyak-banyak, dan kakak ini juga aku paling sering nanya gini, Kak, di antara beberapa treatment yang untuk dikasih kepadaku, mana yang prioritas? Nah itu, dan dia kakak ini memberikan prioritasnya. Karena apa? PRP ini cocoknya dia bukan hanya dapat satu aja, dia bisa dapat beberapa manfaat ya kan Kak. Aku bisa mencerahkan kulitku juga, menutrisi kulitku udah pasti, terus mengencangkan jadi nggak nampak kali muka Bataknya gitu ya kan, hidungku agak mancung, jadi nggak perlu di filler ya. Karena kalau Mama Yo filler ribet, harus pakai helm nanti pas masak, menghindari itu panas kan meleleh ya. Jadi ya perlu ribet juga tarik benang ya. Nggak ada lah.
Udah nggak peta lagi, nggak lebar lagi. aku juga nggak harus ribet-ribet itu dalam. Nah kalau begitu mungkin bisa saja itu bukan jatuhnya kepada menjaga dan memelihara, tapi lebih kepada tren. Nah jadi guys semuanya harap bisa dibedakan tren atau kesehatan ataupun kebutuhan. Jadi prioritas kita adalah kesehatan, maka bonusnya adalah cantik luar dalam. Oke, thank you semuanya. Semoga Allah tetap memelihara kita semua dan mempermudah jalan kehidupan kita. Dan Allah Hafiz. Assalamualaikum.